Sebelumnya selamat malam ya. Nah, perkenalkan nama saya M Teguh Joksono, NIM 223510424. Saya dari Teknik Informatika Angkatan 22. Nah, kali ini kita akan bahas dari pertemuan sebelumnya itu tugas 6 itu menerapkan suatu JavaScript asinkronus. Nah, di sini saya sudah beberapa belajar di W3 Scholar sama YouTube saya, channel salah satu channel YouTube yang sudah beberapa udah saya terapkan di sebuah codingan saya sebelumnya. Nah, di sini kita masuk pada suatu callback. Nah, di sini terdapat sebuah codingan callback dan penjelasan. Nah, kalau dari implementasinya langsung, ini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya udah menerapkan suatu apa ya? eh, ini sebenarnya project dari tugas 5 dan project ini saya kembangkan lagi untuk menyambung ke tugas 6. Ya, tugas 6. Nah, di sini kalau dari segi penjelasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode yang telah saya beri fungsi dari ref for asynchronous operations. Nah, di sini terdapat suatu fungsi dari asynchronous. Di sini terdapat apa? Is loading. Itu kalau dari segi segi kegunaan dan fungsi, dari status untuk Astor dari is loading sendiri itu memiliki status untuk menandakan proses itu sedang berjalan apa enggaknya. Nah, kalau dari segi error message itu umumnya itu menyimpan pesan berupa kesalahan apabila terjadinya error. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa semacam callback based function atau simulation asynchronous. Ini terdapat sebuah function yang di sini terdapat label validated item callback. Nah, di sini fungsinya secara garis besar itu menerima terdapat dua parameter itu item dan callback. Nah, kalau dari segi penggunaan set timeout pada codingan ini itu untuk merupakan untuk simulasi operasi dari adanya asinkronus. Nah, kalau dari penggunaan pola pola dari callback sendiri itu ini menerapkan suatu callback klasik yang uh, yang terdapat first parameter first pattern ya first pattern. Nah, di sini terdapat dua parameter. Nah, parameter yang pertama ini terdapat nol, berarti tidak ada error, dan terdapat parameter kedua yang berisi jika berhasil. Maka jika validasi gagal, ini bakal mengirimkan pesan berupa callback error, dan apabila proses itu terjadi dengan baik itu nggak bakal nampilin apa-apa. Bukan nggak ada nampilin apa-apa, tapi dia bakal bakal ngasih pesan, oh toh suatu program ini dapat dijalankan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah menambahkan suatu promise based function. Nah, di sini terdapat function save item promos, terdapat sebuah parameter item. Nah, kalau dari segi penjelasan itu karakteristik promosi ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu mengembalikan objek promos dan menggunakan resolve untuk kasus sukses apa enggaknya. Nah, terus kalau apabila pengguna melakukan reject untuk kasus gagal itu bakal memberi pesan, bukan pesan sih, lebih terdapat suatu penolakan gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari struktur itu lebih terorganisir dibanding callback. Kalau menurut apa ya? Kemarin kalau menurut yang saya dapat. Nah, kalau dari aspek perbedaan sih mungkin
sama, tapi kalau dari segi struktur antara callback sama asynchronous ini, kalau dari promos itu, callback itu berfungsi dengan apa, mengirimkan pesan kembali, sedangkan promos ini lebih menggunakan suatu objek berupa den, kurang lebih. Nah, kalau contoh penggunaan ketiganya kurang lebih, hmm, mana ya kemarin ya, kurang lebih seperti ini sih kalau dari cara penggunaannya. Mungkin kalau dari codingan sudah dijalankan bakal nampilin pesan seperti ini. Nah, misal kita masuk di sini, nama itemnya gula. Nah, jumlah gula berapa? Mungkin kita bikin di sini terdapat 5. Nah, di sini terdapat pilih, ini sebenarnya nggak terlalu difokuskan sih, tapi ini sekedar tambahan. Nah, ini kita tambahkan. Nah, di sini terdapat suatu data, gula berjumlah 5, total item dan jenis item. Nah, kalau dari segi pengukuran secara mana yang lebih banyak, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini terdapat button hapus, ini bakal bisa dihapus dan proses bakal hilang. Nah, mungkin kalau dari segi penyampaian mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau dari slide kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau dari si slide saya nggak terlalu menonjolkan dari si slide, tapi saya lebih fokus sama gimana implement dari codingan saya itu berhasil dijalankan. Tapi ini mungkin sekedar per, eh, awal percobaan saya, kurang lebih ntar bakal di efektifin lagi gimana suatu codingan itu dapat minimalisir tempat bukan tempat sih, gimana ya, gimana sih cara membuat codingan itu lebih terstruktur dan enggak membuat logik secara lebih singkat gitu, kurang lebih itu. Nah, dan di sini mungkin kalau dari referensi saya belajar dari W3 Scholars dan oke, seperti itu. Mungkin kalau dari presentasi saya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.